Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Nah, ya, hari ini kita akan menyusun peraturan kelas. Apakah sudah disusun? Kalau tidak apa-apa. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu ya diawali dengan keyakinan dulu. Apa itu keyakinan? Jadi keyakinan itu sesuatu hal yang kamu yakini benar. Nah, hal yang benar ini kira-kira dibutuhkan di kelas kamu ini apa saja? Nah, itulah nanti kita buat dalam sebuah peraturan kelas. Ya, siap? Ya. Bapak bagikan kertas ini satu orang satu. Ditulis di sini kalau yang sudah langsung tempel di depan. Gitu ya. Apa saja yang kamu ingin adakan peraturan di kelas ini? Ya, contohnya tadi membuang sampah sembarangan. Salah, harusnya buang sampah pada. Gitu ya. Apalagi boleh. Yang lain yang menurut keyakinan kamu itu harus ada di dalam kelas kamu. Oke? Ya. Oh, masalah. Silakan tulisannya yang besar supaya terlihat. Jangan diberi nama. Jangan diberi nama. Ya, nanti kalau yang udah ditempel di depan. Oke, silakan Bapak kasih waktu 3 menit cukup? Satu aja. Satu orang satu. Cukup lah ya. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 3 menit. Ya. Jangan sama menurut kalian apa yang harus ada di dalam kelas ini, peraturannya. Yang sudah, yang hurufnya yang jelas nanti bisa dibaca oleh teman kalian ya. Yang sudah boleh ditempel di depan. Ya sudah, tempel. Tempel di sini, yang rapi. Ayo, kalau apa? Tempel. Apa? Nanti kan ada yang belum rapi. Ya, tuh, silakan. Ayo, rapikan. Ada 4 baris lah, 4 baris. Ya. Satu lagi di pinggirnya. Terus yang sudah boleh. Itu lagi. Ini. Nah, sisanya di bawah. Bawah. Terus Mbak akarnya naik ke atas. Ya sudah boleh. Sampingan ya. Bisa. Ayo yang lain yang sudah boleh. Yo, yang sudah tempel. Jangan salah nulis, nanti tempelannya kan akan ini. Ya, rapikan. Bawahnya lagi boleh. Ya. Yang belum ditunggu harus ada ya. Wah. Ya, keyakinan kamu kira-kira peraturan apa yang harus ada di kelas? Tidak boleh bebas. Ayo. Masih ada kata tidak saja. Jangan. Harus bernada yang positif. Nah, positif ya. Harus positif. Ya, yang sudah silakan tempel. Boleh? Ke bawah. Baru berapa itu? 4 kali dibuat 12. 12.
ambil boleh. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nih, bapak dulu ya. Biar tidak banyak tempat. Lagi terus. Di bawah, di bawah. Nah, di bawah. Oke, lanjut. Ayo, tempelin Cok. Kenapa? Salah ya? Oh ya. Sudah, masuk. Tolong bantuin Bapak. Tuh, di sini bacakan. Baris 1, baris 2. Ini, bacakan. Datanglah tepat waktu. Dah, sebentar. Dah, setuju? Setuju, boleh. 1. Nyontek. Jangan menyontek. Setuju tidak? Boleh, setuju. Lanjut. Pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh meledek nama orang tua. Tidak boleh meledek orang tua. Boleh, lanjut. Menjaga lingkungan. Sama tidak dengan buang sampah pada tempatnya? Sama. Sama, kita pindahkan ya yang sama. Pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya, sama nggak? Ya, sama. Terus, yang ini. Tidak Ini sama ya? Oke, sama. Lanjut. suka membuli. Jangan suka membeduli. Sama tidak dengan yang meledek orang tua? Sama. Kita satukan lagi. Lanjut. Tepuk tangan buat Restu. Siapa lagi yang mau membacakan? Satu orang. Ayo, boleh. Dengan yang barisan ini. Saling menghargai. Setuju, boleh. Lanjut. Tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan di kelas. Ada tidak di sini? Belum ya? Setuju tidak? Setuju. Lanjut. Melaksanakan tiket dengan benar. Melaksanakan piket. Oh, tidak ada. Berarti ada yang baru ya? Setuju tidak? Oke. Stop bullying. Sama tidak? Sama. Kita masukkan di sini. Bullying. Lanjut. Mengangkat kursi meja yang sudah Piket. Piket. Sudah belum tadi piket? Ada nih. Melaksanakan piket dengan benar. Nah, keluar sekolah. sudah ya? Sama. Ya. Cegah kekerasan seksual. Bullying. Bullying. Piket juga sudah. Lanjut. Harus mengikuti peraturan sekolah. Harus mengikuti peraturan sekolah. Ada belum? Belum. Setuju nggak? Oke, setuju. Lanjut. Harus menghargai sesama manusia. Ya, menghormati. Hampir sama dengan ini ya. Bullying ya. Lanjut. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Ada ya? Nih, ini. Lanjut. Buang sampah pada tempatnya. Sama. Lanjut. Jaga kebersihan di dalam sekolah. Ya, ada ya. Piket, menjaga kebersihan itu piket apa buang sampah? Piket, berarti yang piket ya. Menghargai guru dan teman. Bullying, hargai. Harus belajar tangan tekun. Harus belajar. Itu masuk ke peraturan tidak? Belajar dengan tekun. Tidak usah. Ya, tidak usah, tidak apa-apa. Terakhir, Jagalah lingkungan. jaga lingkungan, berarti buang sampah pada tempatnya. Ini nggak usah ya. Sudah, tepuk tangan buat teman yang sudah. Terima kasih. Kita coba rangkum. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luar biasa. 1. Apa ini? Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. 2. Jangan mencontek. 3. Buanglah sampah pada tempatnya. 4. Stop bullying. 5. Apa ini? Saling menghargai, sama ya. Nah, ini sama.
tidak boleh makan di kelas, melaksanakan weekend, dan yang terakhir nomor 7 apa ini? Harus mengikuti peraturan sekolah. Harus mengikuti peraturan. Oke, kita bahas satu-satu. Baca sama-sama ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, mengikuti peraturan. Semangat! Sekali lagi, semangat! Nah, tuh sudah selesai kita membuat peraturan. Tapi ada beberapa kalimat yang masih berbunyi negatif, yaitu ada kata jangan. Nah, kira-kira diganti dengan positifnya seperti apa? Jangan mencontek. Dilarang. Sama saja. Tidak. Berubah menjadi dengan tekun. Dihapus ya. Ya. Ganti belajar dengan tekun. Stop mencontek. Kalau stop bullying, nah boleh nggak apa-apa. Yang lain, tidak ada lagi? Tidak ada ya? Setuju nggak nih? Setuju. Nah, mana ada? Tidak. Nah ini ya betul. Tidak boleh makan di kelas. Masa boleh makan di kelas? Kira-kira apa? Hah? Enggak, diginin dulu. Oh iya. So, apa lagi? Kira-kira apa? Makan ketika jam istirahat. Itu ya? Nah, gitu ya. Makan jam istirahat. Makan ketika jam istirahat. Nah, dari 7 peraturan kelas yang kita buat hari ini, kita kelompokkan dengan nilai kebajikan. Kira nih, nomor 1 datang tepat waktu. Nilai kebajikannya apa? Oke, nomor 1 disiplin. Belajar dengan tekun. Disiplin, betul? Sama buang sampah pada tempatnya. Bukan. Kebersihan. Oke, kebersihan. Lalu stop bullying. Saling menghargai atau saling menghargai, menghormati. Menghargai boleh. Saling menghargai. Selanjutnya, makan ketika jam istirahat. Kenapa jangan makan di kelas? Wah, berarti nilai disiplinnya kebersihan. Sudah ada? Ada. Lanjut. Melaksanakan weekend. Disiplin bisa, kebersihan pun bisa. Betul ya? Yang terakhir harus mengikuti peraturan. Disiplin. Maksudnya ke disiplin. Oke? Nah, jadi nilai kebajikannya kita sepakati ada 3. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, kebersihan. Dan yang ketiga, saling menghargai. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Nah, sekarang di atas meja kalian ada kertas mengenai ada nilai kebajikan. Ada? Mana lihat? Lihat kebajikannya. Ada tampak seperti dan tidak tampak. Nah, itu tolong diisi. Kelompok 1 nih, kelompok ini 1, 2 itu mengenai disiplin. Ini dan 2. Ya, nilai kedisiplinnya, nilai kebajikannya disiplin. Tulis tuh ya. Yang ini 2 dan 3. Saat ini 3, 4, 5.
satu, ya 1, 2, 3 itu tentang kebersihan. Yang sisanya 1, 2, 3 lagi itu tentang saling menghargai. Silahkan ditulis. Tulis judulnya dulu, nilai kebajikannya. Nanti Bapak kasih contoh. Dia udah nulis, yakin. Tampak Wow. Asalnya dia. boleh di stop dulu. Atau ya. Contoh. Tulis dulu ya judulnya, nilai kebajikannya sesuai dengan kelompok tadi ya. Lalu apa itu tampak seperti dan tidak tampak seperti? Contoh, tampak seperti Bapak disiplin boleh ya, disiplin dulu ya. Contohnya yang tampak disiplin apa? Datang, dapat waktu. Tidak tampak sepertinya lawan dari datang tepat waktu apa? Datang terlambat. Nah, gitu bisa? Ada berapa? 3. Jangan 1. Ini tampak sepertinya 3. Tidak tampak sepertinya 3. Bisa? Pak, kalau yang kebersihan tadi banyak ada. Buanglah, membuang sampah pada tempatnya. Tidak tampak seperti membuang sampah sembarangan, gitu ya. Pokoknya ini lawannya. Yang tidak tampak itu lawannya. Ya. Saling menghormati tampaknya seperti apa? Kalau itu tidak tampak. Ya, saling menyayangi gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa? Ya, silakan Bapak kasih waktu 5 menit. Lagi ya, ya. Yang tadi kelompok 1, 2 itu disiplin. Yang menghormati 6, 7, 8 ya. Silakan. Ya, misalkan saling menghormati apa tadi? Terus meminjamkan teman. Bisa itu kan saling menghargai, saling menghormati. Atau saling meledek orang tua. Ya. Mari kita tempel sama-sama. Belum ya Bapak. 3 menit lagi. Ditulis kalimatnya. Tulis kalimatnya. Contoh tadi disiplin. Apa yang disiplin ini? Seperti yang bisa dilihat. Datang, dapat, waktu. Tidak tampaknya. Nah, gitu. Kebalikannya. Pokoknya yang tidak tampak seperti itu. Si monyet so. Pun. Yang sudah tempel ke depan, yang sudah tempel ke depan, tulis nama kelompoknya, diwakili aja. Diwakili aja nama kelompoknya. Apa? Boleh, gimana boleh? Kalau kalimat boleh, tidak apa-apa. Kalau kalimat pakai kata jangan boleh, beda lagi ya.
Oke. Satu lagi. Tengahnya. Ada lagi. Silakan yang sudah tempel. Boleh nggak usah dikasih nama dulu nggak apa-apa. Dan juga nggak apa-apa. Ayo yang sudah boleh. Tidak apa-apa. Yuk, tempel kan? Berdua. Tapi ya. Ini dipilih. Tuh kayak itu tuh. Dirapat aja dirapat. Ya, cukup 3. Nah, gitu. Ini ya nih ya. Di bawahnya. Ini. Ya, gitu. Bawahnya. Lanjut, siapa yang belum? Mantap. Ini lagi kebijakan apa nih? Stop bullying. Berarti mulai disiplin ya. Disiplin ya, saling menghargai. Stop bullying, saling menghormat, saling menghargai. Datang tepat waktu, belajar dengan tekun, mengikuti aturan sekolah. Mantap. Tidak tampaknya datang terlambat, tidak belajar dengan tekun, tidak mengikuti aturan sekolah. Sekarang tidak ada lagi aturan sekolah, adanya keyakinan kelas. Sekarang keyakinan kelas, tidak ada lagi tata tertib, tidak ada lagi peraturan kelas, adanya sekarang keyakinan kelas. Ya. Sekarang yang kedua, ada lagi satu lembar. Nah, di sana ada tugas guru dan tugas siswa supaya disiplin ngapain? Ya, silakan buat 3 kali kayak tadi. Kalau yang disiplin ya disiplin, yang tentang kebersihan tentang kebersihan ya. Cantik banget Mas. Cantik banget. Cantik banget. Ya, tugas kamu dan tugas bapak. Tugas bapaknya ngapain, tugas kamunya ngapain? Ya. Kebersihan ngapain tugasnya? Tugas murid ngapain tentang kebersihan? Laksanakan. Kalau guru apa? Kalau guru yang bagian kebersihan. Iya, guru membimbing siswa untuk tiket, gitu. Ya, contoh satu kalian misalnya, ayo. Oke. Ada yang mudah? Ada yang mudah boleh? Depan. Tempelkan. Bapak bacakan dulu. Dan siswa memberi tugas, memberi bimbingan siswa. Tugas muridnya mematuhi guru, menghargai guru, menulis perintah guru. Disiplin, menghargai. Menghargai ya. Membimbing anak murid, memberitahu anak murid. Tugas muridnya melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya. Nah, saling menghargai. Sopan kepada guru, mematuhi apa yang dikatakan guru, ya bagus. Ya. Boleh doa saja. Aduh. Maju. Jalan lagi. Sudah. Nanti kita akan lebih mendalami lagi keyakinan kelasnya berubah setelah kalian naik kelas. Tetapi oleh kamu ya.
diyakini itu adalah dilaksanakan. Iya betul, kalian yang membuat keyakinan dengan Bapak, tapi kalian juga yang melanggar. Harusnya sudah tidak ada lagi itu ya. Hasil kita bersama, kita sepakatin bersama-sama. Ya, sebelum melanggar peraturan, ketua kelasnya harus saling mengingatkan bahwa kita sudah punya nih keyakinan kelas kita, yaitu tentang disiplin, kebersihan, saling menghargai. Satu lagi, mematuhi, membersihkan kelas. Guru mengajar masuk pada jam pelajaran, tugas muridnya mengerjakan tugas, datang tepat waktu. Ya boleh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah punya 3 poin utama tentang keyakinan kelas kita, yaitu tentang disiplin, kebersihan. Tolong nanti buatkan di kertas folio yang besar itu, lalu dipajang di tembok. Ya, nanti dokumentasinya, foto-fotonya Bapak berikan kepada kalian. Ya, sebelum diakhiri kita sepakati dulu. Sepakat tidak? Sepakat. Kalau sepakat, Bapak kasih lagi kertas ini buat tanda tangan. Tanda tangan yang besar lalu ditempel di sana. Bapak juga nanti buat tanda tangan. Oke? Awas jangan salah lipat lagi. Yang bisa ditempel di atas ya. Awas udah salah. Bentar ya. Cabut dulu. Ayo, yang lain duduk dulu. Yo, silakan tempel. Lanjut, ayo lanjut, ayo. Lanjut. Terus ke bawah boleh. Nah, lanjut, ayo lanjut. Ya, lanjut ke bawah, ke sini boleh, di sini, ya, jarang aja jarang, ke sini ya. Hanya, nah, lanjut. Nah. Sebelah sana. Ya. Ya, udah ke sini Bapak. Semoga bermanfaat ya. Ini keyakinan kelasnya, diingat keyakinan kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa nasta'inu ala umri wa din wa salatu wa salamu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, rekan-rekan Universitas Negeri Bandung yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat, nikmat serta nikmat walafiat, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam acara koordinasi
membangun budaya positif di SD 1 Sumur Bandung. Sebelum kita mulai ke acara pokok, ya di sini ada acara sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk itu waktu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi untuk memaklumi bagaimana kalau kita tidak bisa sekarang zamannya guru penggerak. Kita hari itu guru ada biayanya, tidak dibiayai. Bahkan saya juga uangnya karena zamannya sekarang zaman dulu itu bilang zaman, kalau zaman kata pemerintah harus juga kita ikuti. Nanti ke depan ada lagi program lain karena sekarang selanjutnya untuk sekarang untuk calon kepala sekolah dan pegawai diambil dari jadi pengawas. Para kepala yang lama bisa jadi pengawas. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri di hadapan kita menjadi guru penggerak, dan mudah-mudahan beliau makin ke depan semakin maju dan berikan motivasi kepada kita semua. Nah, untuk acara selanjutnya langsung nanti akan dipandu oleh Bapak Dida Indiana sebagai guru penggerak dalam diseminasi membangun positif budaya, ulangi ya, membangun budaya positif di SD 1 Sumur Bandung. Satu ini. Waktu disilakan. Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Menteri, lalu pada Pak Kepala atas izin dan kegiatan ini, dan terakhir kepada Bapak Ibu yang sudah
membangun budaya positif. Kali ini saya ingin sebelum mendapatkan materinya, siap dulu Bapak, saya bukan guru penggerak tapi calon guru penggerak karena belum lulus baru pendidikan Bapak ya. Ya insya Allah ya Bu. Ya, jadi motivasi itu benar Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak itu sebetulnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu sibuk. Yang sibuk itu double job itu. Kalau gurunya double job ya, misalkan kayak Bu Eti, kan Bu Eti ada laporan kayak gitu Bu ya. Nanti kalau toh tidak ada kegiatan yang lain, hanya mengajar. Alhamdulillah Bapak, gitu ya. Jadi untuk dimulai sekarang Bapak Ibu. Ya, ini sebagai pertanyaan pemantik. Pertanyaannya ada 3 Bapak Ibu. Lalu dijawabnya hanya setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Lalu yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman atau lari keliling lapangan sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Lalu yang pernyataan yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Contohnya seperti kemarin lomba ada penghargaan atau ranking dapat hadiah gitu Ibu ya. Apakah setuju atau tidak? Nanti ada linknya Bu ya. Ada linknya, tolong nanti disiapkan HP-nya ya Bu. Baru tipis di pause dulu bentar. Ini contoh hukumannya tidak berupa fisik bahwa ya atau hukumannya nyapu gitu kayak gitu Bu ya. Nah, itu apakah setuju enggak kayak gitu ya? Setuju. Enggak. Lalu yang ketiga, memberikan penghargaan, meningkatkan motivasi ya. 100% setuju. Sudah ya Bapak Ibu ya, ambil saja. Nah, kalau nanti pertanyaan itu bisa dijawab nanti di depan Ibu ya materinya. Apakah yang jawaban Ibu setuju itu sudah benar atau masih belum tepat Ibu ya. Sekarang sebelum ke modul budaya positif, kita terlebih dahulu ke perubahan paradigma dulu. Yang awalnya itu stimulus respon, sekarang ada teori kontrol. Ya, sebelum itu ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Ada A dan B. Kalau yang A itu Bapak Ibu, sedangkan B itu teman Bapak Ibu. Bayangkan jika Bapak Ibu menggenggam benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Anda, lalu teman Bapak Ibu akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apapun itu untuk bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu mau membuka kepalan tangan itu? Pertanyaan Ibu ya. Sekarang mangga Ibu dikirim file packetnya. Nah, dijawabnya dikirim di sini Bu. Kita sambil melatih IT-nya Ibu ya. Nanti bisa diterapkan di kelas juga seperti itu Bu. Ya, ulangi ya Bu ya. Nanti ada pertanyaannya. Nanti di sini aja. Kirim saja dulu Bu. Yang Padlet kepalan tangan. Ya, Padlet kepalan tangan. Yang bawah ya. Yang bawah. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik yang tambah plus ini atau yang di sini. Di HP itu di tengah-tengah kalau di HP. Tanda plusnya kayak gini. Apakah Anda akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu
pertanyaannya itu. Jadi ilustrasinya bapak ibu menggenggam suatu barang atau apapun di tangan ibu, lalu teman ibu itu memaksa, menghardik segala macam supaya mau membuka ngasih ke ibu. Kira-kira apa yang ibu lakukan? Mau dibuka kah? Mau ngasih kah? Ya mau ngasih kah? Terserah, mangga. Yang dibekal apa? Barang yang berharga buat ibu itu. Barang yang paling berharga buat ibu. Apakah ibu mau ngasih, buka jojong aja atau terserah itu? Dengan apa maksudnya? Si temannya ibu berbagai cara, dia dipaksa, dia apa gitu. Itu apa yang ibu akan lakukan? Boleh kasih nama, boleh tidak? Ini tidak. Nah, ini subjeknya ada kata subjek itu nama, Bu. Tuliskan itu berarti ibu. Tidak. Nah, ini siapa Bu yang bilang tidak? Ya. Nah, ya boleh. Tidak, nggak mau. Ya dipaksa Bu. Misalkan dipaksa sama teman ibu itu, apa yang akan ibu lakukan? Ya. Boleh kasih nama, boleh tidak? Iya itu. Nah, kirimnya publikasi betul. Kirim publikasi. Ada bacanya publikasi warna merah. Ya. Pokoknya yang di tangan ibu itu paling berharga buat ibu itu. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Teman ibu. Nah, teman ibu. Iya, teman ibu itu. Ada lagi, tidak akan dibuka, berusaha mempertahankan. Wah. Ya. Lalu tidak mau. Pelit motor itu. Ya, publikasi. Mana? Ya, dipaksa supaya terbuka. Ya, bos kata Bu Jonas, dipaksa supaya dibuka. Gimana kalau saya nggak mau, Bu? boleh segeran gitu ya. Ya, stop. Ada lagi tidak? Dipikir-pikir dulu, tergantung kebutuhannya. Wah, iya, dipikir-pikir dulu tergantung kebutuhannya. Ya boleh. Bager masih bager berarti Bu, masih berbagi ya Bu ya. Boleh. Ya. Diklik yang warna tanda centang apa? Ini ya Bu nih, yang ini. Yang ini boleh plus atau yang plus yang di bawah itu Bu boleh. Tanda plus di bawah, di tengah-tengah. Sudah ini belum? Makanya bisa di ini Bu namanya. Ya, tinggal plus aja, klik Pak plus nanti. Nah, nanti itu klik Pak yang di sini. Yang ini nama Bapak, ini boleh langsung. Nggak juga kasih nama nggak apa-apa. Sebentar. Nah, sudah ada tuh. Nggak mau? Uy. Nggak mau. Tidak akan dibuka. Nah. Yang subjek itu nama ibu itu. Nanti bisa dipraktekkan di kelas ya Bu. Jadinya lebih enak. Publikasikan Pak. Bahwa dia boleh Bu sekali-sekali. Tidak apa-apa. Tidak mau dibuka. Kata Bapak tidak mau dibuka. Penasaran. Sampai kiamat yang mau dibuka-buka. Mau dibuka. Ya boleh. Bapak Ibu, saya pengen satu orang saja. Kira-kira apa alasannya tidak mau dibuka? Boleh Bapak Ibu? Siapa? Iya boleh. WH. Kira-kira Ibu WH apa alasannya? Tidak mau dibuka karena rahasia buat diri kita sendiri. Mau dibuka tapi yang lain tahu. Boleh ya. Terima kasih Bu ya. Ya boleh, tidak apa-apa. Kan yang saya pegang itu, yang kita pegang itu adalah barang berharga, bukan orang. Barang berharga. Kalau berharga bisa apa namanya? Bisa rahasia, bisa tidak ya Bu ya. Misalkan dipegangnya lipstick, berharga buat saya lipstick. Nggak mau dibagi, boleh nggak boleh? Barang, ya kan bilangnya juga barang. Iya, berubahnya barang. Oke ya Bu ya. Ya kita lanjutkan dulu Bu ya. Kembali, boleh. Ya. Nah ini Bu nih. Itu adalah teori kontrol. Jadi Bu, yang kita tadi lakukan adalah
tidak ada satu orang pun yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya tidak ada Bu ya. Kumaha aing baik. Ya orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang bisa hanya kita saja. Intinya itu Bu ya. Nah ini adalah paradigma teori kontrol atau pilihan menurut William Glasser. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, berdasarkan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Jadi sama saja kita tidak bisa memaksa murid untuk mau sama dengan kita Bapak Ibu. Kudu nurut kemana ke Bapak. Nah, gak boleh bisa gitu. Gak bisa. Kita tidak bisa mengontrol itu. Hanya dia yang bisa mengontrol. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk dari kontrol. Membujuk saja. Ya kasep, ngapong kata Pak Dani juga. Kita ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Boleh Bu, tapi dia tidak membekas dalam hati. Hanya sesaat itu saja, setelah itu lupa lagi. Itu namanya identitas gagal. Lalu yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita ya orang dewasa ya Bapak Ibu. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk murid berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita memaksa kepada siswa. Ya itu boleh, tapi berdasarkan menjadi identitas yang gagal, tidak membentuk secara natural. Bapak Ibu. Bagaimana berubah dari paradigma stimulus respon kepada penegakan teori kontrol tadi? Nah, menurut Stephen R. Roper tahun 1991, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku tadi. Jadi, untuk mengubah perilaku murid, terlebih dahulu kita diri sendiri. Mau disiplin anak, kitanya juga belum disiplin. Mau nyuruh sholat, kitanya juga belum sholat. Jadi intinya dari diri sendiri. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek itu yang baik. Tapi Bapak Ibu, kalau cuma satu orang saja yang mau berubah seperti itu, susah. Makanya kita harus berkolaborasi. Ya, yang kemarin kata Papa dulu ya Bu Dede ya, yang udah benar jangan disalah-salahi, jangan digodain untuk salah lagi gitu. Jadi saya mencoba sedikit berubah. Kalau teman-teman di sini masih belum berubah, nanti saya ke bawah lagi gitu. Dia bertahankan insya Allah. Jadi saya sudah sedikit-sedikit pagi-pagi menyapa anak, tapi itu pun alhamdulillah setiap hari Senin mereka antusias Bu. Anehnya ya Bu ya. Tapi hari Selasa sampai hari Jumat jam 7 kurang itu masih sedikit yang datang. Tapi hari Senin setengah 7 udah banyak yang lumayan datang. Upacara, nah berarti kan itu dipaksa jadi Bu ya. Itu contohnya Bu, dipaksa tapi tidak membekas. Hanya tahunya Senin doang, yang lainnya bebas lagi. Nah itu maksudnya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Ya, paradigma yang perlu dirubah. Nah, ini yang tadinya stimulus respon. Realitanya kebutuhan kita itu sama. Ternyata menurut teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu. Siswa mah hayang nuhiji hayang ieu, nuhiji deui hayang nu itu, gitu ya, berbeda. Tidak ada yang sama. Lalu semua orang melihat yang sama. Setelah berubah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya mencontek segala macam. Nah kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Apa tujuannya siswa seperti itu? Takutnya mau minta perhatian dari gurunya, gitu karena di rumahnya banyak masalah, diomelin saja, gitu ya. Jadi di sekolah minta perhatian seperti itu betul. Jadi semua berbeda-beda.
Lalu yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kalau kontrol, tidak ada satupun yang bisa mengontrol diri kita, itu hanya kita saja. Saya bisa mengontrol orang lain, ternyata Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan yang terakhir, model pemikiran menang kalah, siapa yang menang sama yang kalah. Kalau yang perilaku kontrol itu nih Bu ya, ini teori menang dengan ini. Nah ini Bapak Ibu, budaya positif sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Kita mah sudah punya budaya-budaya Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Jumat, tinggal penekanan saja. Yang masih lemah dikuatkan saja, gitu ya. Jadi sudah lengkap kalau sekolah kita, tinggal hanya penguatan saja. Nah ini biarpun pencitraan, sebetulnya setiap hari Senin saya berusaha untuk pagi-pagi datang untuk menyapa anak-anak. Nah, dapat dijalankan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru. Lalu membuat keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi. Jadi Bu, yang budaya positif itu banyak macamnya, menggunakan disiplin positif, hukuman, penghargaan, posisi kontrol, lalu penguatan keyakinan sekolah atau kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Yang sudah saya baca yang paling menarik adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ibu ya, jadi ini yang membuat pemilihan terbuka di modul yang ini. Nah ini Bu, nah yang pertama disiplin positif. Menurut bahasa Latin itu disiplin adalah disiplina, ya artinya belajar, ternyata Bapak Ibu, artinya belajar. Namun pada budaya kita makna disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, padahal kita mau belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Itu yang digoyak kita tuh. Lalu tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi. Nah ini Bu, di blog cuma saya kepada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini Bu, motivasi yang terutama. Motivasi itu ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kalau intrinsik dari dalam diri, kalau ekstrinsik dari luar. Nah, kita fokusnya ke intrinsik Bapak Ibu, supaya membekas dalam hati siswa. Tidak usah disuruh-suruh lagi yang pikir tuh. Nah, kita mencoba memunculkan motivasi intrinsik ini. Nah, ini disiplin artinya teratur atau patuh, atau juga dengan hukuman. Jadi disiplin tidak harus dengan memberi hukuman, dan hukuman adalah alternatif terakhir jika perlu digunakan. Jadi hindari hukuman sekecil apapun, jewer, nyiwit, nah, hindari hukuman sekecil apapun dulu ya. Jadi budaya disiplinnya ini tidak berbahaya. Nah ini pendapat Bapak Ibu Guru. Penerapan di sekolah kita bagaimana? Apakah efektif atau perlu ditunda kembali? Itu macam dijelaskan dulu ya. Kita berkaca pada diri sendiri saja dulu. Kira-kira disiplin positif kita itu perlu ditingkatkan, ditinjau apa sudah efektif? Ya Bapak Ibu. Iya, perlu ditinjau dan ditingkatkan. Nah ini menurut Bapak Ibu Guru yang di luar sana. Kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan belajar. Mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang pekerjaan guru, gitu ya. Karena susah ya Bapak Ibu ya, susah sekali. Karena itu tadi awalnya jangan dulu ke orang lain, tapi kepada diri sendiri. Itu saja dulu Bu.
selanjutnya. Ya, ini menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Pendidikan apa? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu juga sama. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi orang lain yang mendisiplinkan kita, Bu. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Betul, orang lain yang merdeka. Yang mana yang merdeka? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah bahasa Jawa, Bu. Karena beliau ada di Jawa, ya Bu ya. Coba sedikit, Bu. Merdeka itu jarwanya. Nora mung lepasing pareh pangreh. Ngingung kuat kuasa aman diri. Ya. Artinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap membuat memerintah diri sendiri, kembali kepada diri sendiri. Jangan dulu ke orang. Kunci. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, ini arti disiplin diri. Membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna tentunya. Jadi tidak supaya membekas. Juga mengajari cara kita mengontrol diri, memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita, hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nanti kita belajar ya nilai-nilai kebijakan. Nah, sebelum kita lanjut, kita ada form lagi Bapak Ibu. Mangga Bu Cipit dikirim tolong yang form kedua setelah Padlet. Ini pun sama kayak tadi, tinggal dikirim. Sudah, Bu Cipit dikirim. Yang ujungnya C1A. Yang form kedua. Silakan Bu. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jadi ketika terlambat tidak ada teguran dari sekolah, jika disiplin tidak ada penghargaan. Apakah Bapak Ibu masih tetap datang tepat waktu untuk mengajar siswa-siswa Bapak Ibu? Belum ada yang nyantol. Tidak usah terlalu panjang, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ada satu nih. Ya, yang merasa nomor 3 ya, warna coklat ya. Saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Luar biasa. Sertifikat banyak, tapi nontonnya sambil tiduran. Tinggal tadi. Ya, lumayan kena ya Bu ya, mengena ya Bu pertanyaannya. Ya, semoga ya Bu, kita kan ke depan lebih baik lagi ya Bapak Ibu. Jadi saya ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab beserta pada murid. Sudah pada 7 tuh. Semuanya yang nomor 3 ya yang jawab. Ada yang di sini. Nah, tetap datang tepat waktu karena sudah menjadi kewajiban. Alhamdulillah. Saya akan datang tepat waktu dan mengajar seperti biasa. Nah, catat Bapak. Biar tidak terburu ini Bapak. Iya, saya akan berusaha datang tepat waktu karena adalah kewajiban saya sebagai guru. Alhamdulillah. Memotivasi diri sendiri saja untuk jadi guru yang berusaha dan bertanggung jawab dalam pekerjaan. Jangan jadikan pekerjaan dulu. Iya. Saya akan datang tepat waktu karena itu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab saya. Ya, karena saya sudah kewajiban kita sebagai ASN datang tepat waktu. Bukan ketiga ASN. Ya. Berarti Pak Ian boleh telat karena nggak datang karena bukan ASN. Saya tetap tepat waktu karena sudah tugas dan kewajiban kita, dan ada penghargaan atau tidak sudah kewajiban kita. Nah,
Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Sambil diteruskan ya Bapak Ibu. Semoga jadi motivasi buat diri kita sendiri. Kembali ke Bapak Ibu. Ya, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Lumayan panjang. Ada 3 Bu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan bagi orang lain. Nah, tadi yang sama Bu ya. Yang ketiganya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, bukan buat orang lain. Itu intinya buat diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu Bu ya. Semoga nih kita ada di sini ya Bapak Ibu ya. Dan murid pun harusnya ke sini, murid juga Bu. Tidak mau jadi dihargai oleh gurunya ya Bu ya. Tidak mau menghindari hukuman, jadinya rajin gitu. Tapi mereka diarahkan motivasinya ke yang nomor 3 Bapak Ibu. Nah tadi ya Pak ya, ditunjuk bukan dipaksa ya kepada dia. Diapok. Nah ini hukuman Bu. Sekarang hukuman. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba mengajar kelak. Hukumannya datang kelak, keliling-keliling, diuling. Wah, tidak direncanakan itu Bu, tiba-tiba spontan komo di rumah ayah masalah. Iya. Pengalaman soalnya Bu. Iya, saya baru sadar setelah membaca modul seperti itu, waktu ternyata salah gitu ya. Iya. Kemarin kemana-mana saja ya Bu. Iya. Ini bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan itu ya, tiba-tiba saja. Bisa berupa fisik ataupun psikis. Ada aja yang ngomong ngeledek Bu, lah siapa? Yang gitu ya. Ada aja yang seperti itu. Lalu sekarang konsekuensi. Nah, konsekuensinya adalah terencana atau sudah disepakati. Nah, pasti contohnya kalau kamu terlambat, kamu jam istirahatnya dikurangi ya 5 menit. Nah itu kan konsekuensinya dan direncanakan gitu ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena jangka pendek. Umumnya dibuat oleh guru atau sekolah dan murid tahu konsekuensi jika melanggar. Kayak tadi Bu ya. Biasanya diberikan berdasarkan suatu data dan umumnya dapat ini konsekuensi. Yang terakhir penghargaan. Ini menurut Alpicot. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari suatu hal baru atau kepada seorang karyawan atau Bapak Ibu ya agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk tidak melakukan itu penghargaan. Lalu menurut Alkitab kembali, penghargaan itu atau hukuman itu adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang. Termasuk ya Bapak ya, hukuman penghargaan itu termasuk cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Masih sama Bu, penghargaan dan hukuman tidak bisa diberikan. Maka ranking pun sudah tidak diperlukan. Hadiahnya pun jangan disiapkan Bu Heti. Nah, mulai dari sekarang. Jadi nggak usah ada hadiah-hadiah lagi karena tidak relevan lagi penghargaan. Ya Bapak Ibu. Kelas 6 sudah dilaksanakan dokumen ya Bapak. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah jadi salah satu solusinya adalah dengan restitusi. Apa itu restitusi ya? Nah ini Bu ciri-cirinya. Menguatkan siswa fokus pada solusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan kita dengan murid. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri murid. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Takutnya di rumah ada apa gitu ya di murid duduk. Kita lihat dulu. Fokus pada karakter bukan siswa. Ini ciri-ciri restitusi.
hukuman. Hukuman itu adalah disiplin, tapi dengan identitas gagal. Siswa tidak nyaman alias takut, memaksa dan menyakitkan. Siswa menjadi rendah diri. Yang paling parah adalah berbohong, berusaha menyembunyikan kesalahan. Banyak ya Bu ya contohnya di kelas ya Bu, ibu yang lebih merasakan. Lalu yang kedua sama, penghargaan pun berupa disiplin tapi identitasnya gagal. Tidak efektif merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya sendiri, dan menghukum dengan sistem ranking. Jadi Bapak Ibu, semester 2 ini tidak usah ada ranking-rankingnya. Itu motivasinya semua sudah hebat, ya, sudah berubah walaupun sedikit, ucapkan saja kepada siswa Bapak Ibu. Nah sekarang karena fokusnya bukan ke nilai tapi ke sikap. Ya, nanti tahun depan lebih lagi sikap itu. Konsekuensi pun sama, bagus itu berupa disiplin tapi dengan identitas gagal. Jadi penguatan jangka pendeknya, monitoring berkelanjutan, masih stimulus respon, belum teori kontrol. Lalu siswa menghormati peraturan bukan gurunya, murid merenungi kesalahannya. Nah ini restitusi adalah disiplin yang identitas sukses, memecahkan masalah jangka panjang. Siswa bertanggung jawab atas perilakunya, sudah menggunakan teori kontrol, siswa menghormati dirinya dan orang lain, dan siswa bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita mengontrol kesalahannya, mengingatkan kesalahan siswa itu. Nah ini perbedaannya. Ada kasus siswa tidak mengerjakan tugas misalkan. Kalau hukuman, dihukum keliling lapangan misalkan. Kan ada yang sebetulnya Bapak saya juga pernah Pak. Guru marah, murid takut. Lalu siswa tidak menjadi sadar, bahkan menjadi dendam, Bapak Ibu. Tenang karena pas SMP, sebab mama jahat. Nah, guru paling galak, dikenalnya gitu tuh Pak ini. Itu termasuk dendam ya Bapak Ibu. Terngiang-ngiang sampai dia sudah dewasa nanti. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas ketika jam istirahat. Misalkan tadi, kalau telat ya Bu ya, kamu jam istirahatnya Bapak kurangi, silakan kamu kerjakan tugas jam istirahat. Yang nggak istirahat, dia mati. Itu juga sama Bu. Guru tugas siswanya menghormati peraturan bukan gurunya. Jadi menghormati peraturan. Lalu yang seterusnya ini, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu menyelesaikan masalah. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti makanya di kelas itu harus punya keyakinan. Nanti form itu untuk bukti kehadiran Bapak Ibu dalam definisi. Yang bisa aja sudah ya, mangga. Lalu yang pertanyaan keduanya, strategi apa kira-kira menurut Bapak Ibu menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya menurut pengalaman Bapak Ibu? Strategi apa menurut Bapak Ibu supaya bisa menanamkan disiplin positif pada murid? Bagaimana hasilnya kira-kira? Pertanyaannya kalau sulit tidak apa-apa Bapak Ibu.
Strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif tadi, Bapak Ibu? Yang sudah dialami saja. Kira-kira lalu bagaimana hasilnya kepada murid gitu, Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu memilih yang nomor 1 dan nomor 2, menghindari hukuman atau tidak nyamanan, mendapatkan penghargaan atau imbalan, ceritakan bagaimana kejadian itu kelas. Ada dua. Yang nomor 1 dan nomor 3 boleh. Sudah 40%. Ini kita fokus untuk menanamkan disiplin, yaitu kita dulu yang disiplin untuk mengajak dengan lembut, selemah lembut. Anak akan mengikuti sebagai suami, mengerjakan tugas tepat waktu, dan kalau sedang belajar jangan banyak ngobrol, ikhlas ya Bapak Ibu. Memberikan pujian pada anak secara adil ya. Hal yang pertama intinya murid harus menaati. Ini yang sudah dialami ya Bapak Ibu. Memberikan pendekatan kepada anak, berusaha berkomunikasi kepada anak secara bersahabat. Selanjutnya supaya lebih melekat ke anak, tidak langsung menyalahkan. Dapatkan reward, anak lebih antusias karena ingin mendapatkan penghargaan tersebut ya. Padahal tadi ya Bu ya, penghargaan itu adalah disiplin yang identitas gagal. Menasihati anak dengan lemah lembut, lemah lembut. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas refleksinya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ya, kemarin kayak saya sudah melaksanakan di kelas 5C ya, karena di kelas 6 sudah tidak ada siswanya. Maka saya membuat percobaan. Suatu keyakinan kelas adalah sesuatu keyakinan yang lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau motivasi intrinsik, ataupun motivasi ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi tidak ada lagi peraturan kelas. Kemarin terakhir kesepakatan kelas, tapi awalnya dari situ Bu, dari peraturan kelas, dari keyakinan dari kesepakatan kelas, lalu kita rubah ke keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas Ibu atau sekolah lebih abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal dan dalam bentuk kalimat positif. Ntar nanti saya jelaskan yang universal. Sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak. Sesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah ikut berkontribusi dalam membuatnya. Kalau sekolah, kalau kelas ya Bapak Ibu. Ditempel di tempat yang strategis. Setelah disepakati ditempel. Nah, apa itu Bu pernyataan universal? Jadi itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu yang sekarang kita fokus adalah profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa, gitu ya, bernalar kritis,
Gitu, apalagi gotong royong atau kolaborasi, mandiri, kreatif. Nah, itu. Ada lagi yang lain Bu, misalkan kebersihan, kedisiplinan, saling menyayangi, saling menghormati, itu nilai-nilai kebajikan Bu ya, atau universal. Nah ini Bu tahapan membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Guru meminta pendapat dari siswa tentang kondisi sekolah yang diimpikan di kelasnya. Seperti apa kelas yang kamu impikan? Pertama itu dulu. Wangi, berarti bagaimana caranya supaya wangi. Guru meminta murid menuliskan aturan kelas yang ingin disepakati bersama. Jadi aturan dulu Bu yang kita tulis di kelas. Tulis dulu aturannya, lalu usulkan dari semua murid ditempel di papan tulis. Seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Nah ditempel di papan tulis yang ini. Tempel di papan tulis. Lalu yang keempat, guru dan murid mendiskusikan poin-poin untuk menemukan nilai kebajikan tadi Bu ya. Yang tadi kedisiplinan, kegembiraan, ada lagi tadi kolaborasi, saling menghargai, saling menyayangi. Itu nilai kebajikan maksudnya. Lalu yang kelima, mengecek kembali keyakinan kelas yang akan disepakati bersama. Dan yang keenam, jika keyakinan telah disepakati, maka guru dan murid membubuhkan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama. Tanda tangan semua. Lalu yang terakhir, keyakinan kelas ditempel di tempat yang strategis dan mudah dilihat di ruangan kelas. Nanti harusnya bisa dilihat di YouTube saya Bu kalau sudah selesai, karena rangkaian ini disatukan dengan keyakinan kelas, jadi belum saya upload. Nah ini keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas 5C kemarin itu. Nilai kebajikannya ada 3. Tadinya banyak peraturan Bu, tidak membuli, tidak buang sampah sembarangan. Nah, dirubah menjadi kalimat positif Bu, jangan pakai kata jangan atau tidak. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, jadi positifnya membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimat positif. Ya, pada tempatnya. Nah ini dapat ada 3 kemarin, disiplin, kebersihan, dan saling menghormati. Kalau disiplin, kami menyadari bahwa pentingnya datang tepat waktu. Nah, kemarin itu Pak datang tepat waktu, ya, kan? Dirubah menjadi nilai kebajikan yaitu disiplin. Lalu kebersihan, kami menyadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya, gitu ya. Lalu yang ketiga, saling menghormati. Kami menyadari tentang saling menghormati orang lain. Nah itu tadi, tidak membuli. Pak jangan membuli di kelas orang tua. Nah itu namanya saling menghormati atau menyayangi. Jadi ini tadi tempel di kelas Bapak Ibu. Nah kita coba membuat keyakinan sekolah Bapak Ibu di kantor menggunakan kalimat positif. Nah, menggunakan kalimat positif. Kira-kira menurut Ibu apa? Jadi kita buat peraturan dulu saja, jangan dulu langsung ke nilai-nilai kebajikannya. Kira-kira mau apa kita di sekolah? Membuat keyakinan dulu. Silakan Bu Cipit pikirin tabletnya. Kita buat sekarang Bu. Nah, kan Ibu ada tanda positif yang di bawah, tekan saja. Itu dibuat. Nah, itu. Menuliskan keyakinan sekolah menggunakan kalimat positif yang disebut. Kira-kira kita di sini menyepakati aturan seperti apa? Kalau saya boleh Bu di warnanya diganti publikasi. Oh, nah sudah tuh. Kalau saya datang tepat waktu, oh salah. Peduli kepada sesama, ya. Tidak boleh saling menghargai. Disiplin waktu, disiplin. Peduli sesama. Bapak terapkan disiplin setiap hari. Kenapa Bapak tuh? Gak lain lah, subjek itu nama Bapak itu. Subjek. Objektif.
Ya, boleh Bu, tuliskan di sini nggak apa-apa Bu. Tapi yang positif, jangan pakai kata jangan atau tidak. Ya apa Bu? Tidak boleh merokok. Jadi dilarang pun nggak boleh, itu masih negatif Bu. Ya gitu, merokok di tempat yang sudah disediakan. Berarti Bapak siapin ruangannya. Ya gitu. Di area. Ya, datang dan pulang tepat waktu sesuai kesepakatan bersama. Ya, awali dengan senyuman, datang tepat waktu ya. Mantap. Bapak Ibu. Ada lagi, tepat waktu dalam pembelajaran dan pulang tepat waktu sesuai sudah ditentukan. Nah, berarti kalau dibuat nilai kebajikannya, yang pertama adalah disiplin. Yang kedua, kalau menghargai ya Bu ya, saling menghargai. Karena ini kan ini yang kita sepakati 3 poin: disiplin, kebersamaan, dan saling menghargai. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya sudah. Nanti ini bisa dipraktekkan di kelas Bapak Ibu pakai kertas kecil itu namanya post-it ya. Post-it. Nah, tadi dibubuhkan datangannya, ditempel di papan tulis, dipoto Bu, foto yang besar, ukuran besar, lalu tuangkan dengan nilai kebajikannya. Kayak tadi ya Bu ya. Tepat karton boleh. Yang satu karton khusus tanda tangan sempurna. Ya. Karena tadi teori kontrol ya Bu ya, bukan kita yang bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita lanjut Bapak Ibu, masih banyak materinya. Selanjutnya Ibu, nah ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Nah ini Bu, kebutuhan untuk diterima oleh siapapun. Ya, untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Ya, gitu terus. Penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi harus ada Bu pengakuan ini Bu. Lalu kebebasan, yaitu kebutuhan atas pilihannya. Bebas memilih kita Bapak Ibu. Tapi kita fokusnya ke siswa ya Bu ya. Kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang di kelas. Intinya mah senang di kelas Bu deh. Di kelas nyaman, di ruang di lapangan pun senang. Apalagi di lapangan, jangan dibilang kok susah kalau di lapangan. Pasti senang karena murid SD itu waktunya bermain Bapak Ibu. Makanya sedikit saja luangkan bermain di kelas dengan cara game atau apa saja supaya senang di kelasnya. Kalau sudah senang, tidak usah ada keyakinan kelas menurut saya. Pasti datangnya jam 7 nih. Iya Pak, ayo Bu, kita belajar Bu, orang main game. Paling mintanya gimana ya? Bukan belajar. Biasanya berbeda. Nah, belajar sambil bermain. Ini Bu, yang pertama, dunia berkualitas. Yaitu untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah harus terasa senang, sangat baik bagi seseorang dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasarnya yang tadi yang dibahas supaya senang ya Bu ya, berkualitas. Yang kedua, sebagai guru diharapkan kita dapat memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia berkualitas mereka. Jadi diselipkan nilai kebajikan tadi yang disiplin, saling menghormati. Di ceramahnya Bu harus ada tetap ceramah, tidak mesti harus dibilang. Selanjutnya, mulai sedikit lagi dulu. Posisi kontrol dulu. Nah ini yang paling kita perlu. Posisi kontrol dulu. Ada 5. Kontrol. Yaitu sebagai penghukum. Siapa itu? Pembuat rasa bersalah. Siapa itu? Sebagai teman. Apakah sebagai pemantau? Apakah sebagai manajer? Manajer itu bukan kepala sekolah Bu, manajer. Ya, siapa? Siap. Nomor 1, penghukum. Penghukum adalah
seseorang penghukum biasa bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Fisik itu ya Bu ya, yang verbal itu ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan muridnya lebih dalam lagi. Contohnya kalimatnya ini Bu. Patuhi peraturan saya. Awas ya. Ya ada kira-kira Bu. Kamu selalu aja salah ya. Ampun Ibu Maya. Aing. Segitu tuh. Buat poinnya. Selalu pasti yang terakhir kamu saja yang menyelesaikan. Coba si Adit, kamu dulu, kamu lagi. Nah, gitu. Nah itu guru penghukum ada Bu. Nah, mau Adit gitu ya. Nah guru seperti ini sebenarnya percaya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dianya sendiri. Oke. Lalu yang kedua, membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut, Bapak Ibu. Lemah lembut. Melekit. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Posisi ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Contohnya, ibu sangat kecewa pada kamu. Sudah lemah lembut, tapi gitu. Ya. Berapa kali Bapak harus beritahu kamu ya, Masya Allah, gitu ya. Ini berkali-kali kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat seperti ini ya? Masya Allah, gitu lemah lembut, tapi tetap itu namanya pembuat bersalah. Ada ya Bu? Nah ini sebagai teman. Guru posisi ini tindakannya menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contohnya ya ini, hubungannya baik atau humor untuk memperoleh seseorang. Ayo bantulah demi Bapak ya Nak, gitu ya. Ayo ingat tidak ada bantuan selama ini, tidak bantu Bapak ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu lagi bereskan. Kali ini kan tidak ada hukuman satupun ya Bu ya. Ini hanya berusaha menjadi teman pada murid. Hal ini mungkin timbul murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, tidak nurut ke guru yang lain Bapak Ibu. Nurutnya guru kelas nabai namun kieu besti-bestian. Itu ya Bu, itu salah masih belum pas juga ya Bu ya, bukan salah, belum pas. Sekarang ini memantau atau memantau. Memonitor itu sama saja dengan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi memantau. Contohnya kalimatnya lengkap Bapak Ibu. Iya, hanya karena memantau. Yang terakhir yaitu manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun penonton. Dia sudah menguasai teman dan penonton. Seorang manajer berkata, apa yang kita yakini, kembali ke yakinan tadi itu ya. Apa yang kamu yakini itu, jika kamu yakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan tentang yakin kamu apa tidak. Lalu, ya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Membuat solusi kepada siswa. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid ke kelompoknya dengan lebih baik dan spiritual. Itu yang manajer. Jadi mendorong itu ya, memotivasi.
refleksi kembali. Buku poin yang terakhir Bu, ini buku poin yang terakhir. Ya, Bapak, pertanyaannya gampang. Bapak Ibu posisi yang mana? Pertanyaannya. Nah, sudah dikirim tuh. Posisi Ibu sudah ada di mana? Jujur aja ya Bu. Kira-kira posisi Ibu ada di mana? Nah, cuma satu doang tuh itu. Apakah semuanya Ibu sudah ada? Boleh Ibu semuanya. Kalau kotak begini tuh boleh 1, boleh 2, boleh 3. Boleh. Yang sudah Bapak Ibu rasakan kira-kira Ibu maksudnya kemana? Ke penghukum kah? Membuat rasa bersalah kah? Jadi teman kah? Kalau saya masih teman Bapak Ibu, masih merasa teman. Tapi setelah muka ini saya mempelajari ya. Ya kalau sudah tahu modul ini Bu, kalau bisa jadi manajer ya Bapak Ibu. Iya. Wah, tidak ada tuh alhamdulillah Bu ya. 0. Teman 70%, pemantau, wah berubah lagi. Tidak ada 1 nih. Berubah ada 1. Teman itu 75%, pemantau. Iya, ini 7 orang. Teman, pemantau 3 orang, manajer 3 orang, penghukum 1 orang nih. Jadi ada apapun dihukum dulu baru bisa ini. Ya, 10. Ya, kebanyakan emang kita di sini ya Bapak Ibu. Tapi kita berusaha minimal jadi manajer ya Bapak Ibu. Berusaha. Ya, oke, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Ya, yang terakhir Bu, materi terakhir. Segitiga restitusi. Kalau sudah menjadi manajer, kita berusaha membuat segitiga restitusi. Apa itu? Jadi segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali lagi dengan karakter yang lebih kuat. Tadi ya Bu, itu kan sudah. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinannya. Jadi, sebelum melakukan segitiga restitusi, kita harus buat dulu keyakinan kelasnya. Kalau sudah ada keyakinan, kita enak menanyakan. Jadi, buat dulu. Nanti kan bentar lagi ajaran baru dulu. Nah, kita buat keyakinan kelasnya. Ya, sebelum melakukan segitiga restitusi lebih baik keyakinan kelas dulu yang kita buat. Apa keyakinannya ini dulu? Pertama, yang untuk segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini pertanyaannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini pertanyaan kepada siswa. Nah, semua orang pasti melakukan kesalahan. Kira-kira apa kesalahan kamu yang buat hari ini? Dipanggil kan? Dipanggil Bu. Apa kira-kira yang kamu salah? Baru kamu miliki ini, apa kamu melakukan kesalahan apa? Gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah kamu lakukan. Diomongin kayak gitu. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan itu. Apa yang mendasarinya? Saya datang terlambat karena dagang dulu Bapak Ibu. Kan gitu kan, baru kita tahu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini model pertanyaannya yang dibuat kepada siswa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati, yang kamu langgar juga gitu ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Gitu ya. Yang ini yang penjelasan yang paling penting. Menstabilkan identitas adalah bagian dasar di segitiga restitusi, tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kata-katanya ini, berbuat salah tidak apa-apa, karena manusiawi itu.
Ya, tidak ada yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Bapak juga pernah melakukannya. Jadi tidak ngecas langsung kamu maninya, maka Allah baik. Maling nih ke Indomaret, ampun lu. Saya juga pernah melakukannya, berarti mengaku salah dulu kepada siswa. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, nak. Yuk kita selesaikan. Jadi menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, jadi memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contoh kata-katanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada ini. Maling motor, maling apa, kan bisa gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, ini yang pertanyaan paling bagus ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang paling berharga, atau kamu hebat sudah mengakui kesalahan. Gitu, Ibu. Jadi dipancing dulu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, ini Ibu. Jadi sudah menanyakan identitasnya, lalu sudah memvalidasi, jadi maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percayai, yaitu nilai-nilai kebajikan tadi ya Bu ya, atau keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati. Nilai apa yang kita sudah sepakati, gitu ya. Dulu keyakinan kelasnya, ada yang melanggar di mana, gitu ya Bu. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ya tadi ya. Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu nanti ini pun ada videonya Bu, nanti disatukan dengan video yang ini. Masih boleh disaksikan. Terima kasih. Semoga tidak ada yang puas bisa mempelajari di YouTube saya Bu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah ikut dalam pemaparan definisi yang disampaikan oleh Bapak Fadida Indiana sebagai calon guru penggerak, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau baik itu arahan dapat memotivasi kepada kita semua sebagai pendidik. Memang kalau kita rasakan banyak sekali kekurangan-kekurangan kita, kalau setelah kita melihat apa yang dipaparkan, mudah-mudahan pada diri kita akan ada perubahan untuk memotivasi diri sendiri dan memotivasi siswa. Nah, itulah rangkaian hari ini yang kurang lebih dalam waktu 1 jam kita sudah mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan akhir dari pertemuan ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.